ya. Yo bener tetembungan Jawa sing tau tak rungokne. Nek wong urip nok ngalam donya iku iso kaden keringan. Yen wong mau duwe bondo bandu, duwe donya sing akeh. Kaya awake dhewe iki akeh wong sing ngajeni, perkara awake dhewe iki darine dadi bos. Ana sing ora bos malah. Lagi suwe iki lho jeng nganggo munduk-munduk, badhe tidak putikan. Ya, warung kan kata pikir jebule robare. Juragan. Sejirang karo kae Dimas Wongso. Ha wong keset kok. Keset kaya ancen balak terus. Buh, perkara keset. Mbok ancen kena laknat saka sing gawe urip kok rekasane do mengkono. Nek awake dhewe ngene iki pangan pitung turunan ora bakal kurang. Ayo mlane yo. Mlane pancen bener. Awake dhewe iki kudu golek dhuwit sakake. Ana sing ngarani dhuwit itu tidak segala. Bener. Nang sampe tuku beras sampe gawe tuku mobil sampe tuku motor kabeh yo nggunakno duit. Sampe sekolah yo nggunakno duit. Yo kabeh nggunake duit. Juragan! Gimana juragan ini? Berasnya rusak. Bukti yang rusak doyo berasnya juragan. Kenapa? Ripon. Ini berasnya rusak. Kira-kira pirang ton. Kalian ton mau ngapain juragan? Ono kaleton dia apike. Ya ampun. Iya tak ini. Berapa ini terus dia bangkrut ini kok malah pakne piye to pakne? Kau bisa bangkrut kan? Piye nek ngene? Ben awake dhewe pangalembono saka wong. Nek beras sing wis rusak iki diweke ning panti asuhan ning pati. Kok pakne bener terus kaya nang panti asuhan. Sing penting awake dhewe entuk pangalembono luwih terkenal nek juragan totok juragan beras iku lomo. Senajan beras iki ora kena dipangan. Yo sak ngono nak. Apa yo aku manut bae kesamu pakne. Ya, nek ngono, piye selamat? Ya juragan. Ya juragan. Kenapa? Ki mau ngene, kandene Abeh karo iki, sebagian gede beras ning gudang kira-kira 2 ton iku rusak ora kena dipangan. Mulane ngene, engko tak ngundang wartawan. Yo nek perlu wartawan cetak karo elektronik, engko beras sing ora kena dipangan iki gawanen ning panti asuhan kono. Supaya namaku tambah harum dikenal wong tok pangalembono saka wong. Kudu syuting wartawan kok ben aku luwih terkenal maneh. Apa? Ngono ra? Wis senajan beras iki ora enak banget. Ya wis ngene nang Abeh. Iki beras sing rusak iki ning motor kok iki. Nggih, siap juragan. Bapak kamu ya. Wong akeh 2 ton. Kok jeneng koyo. Messi. Pun, Pak. Yuk, makan. Makan ya. Ya, Pak. Gusti Pak, awake dhewe saged kepanenan Pak. Sedaya menika berkah Gusti ngira Pak. Bu. Gusti ingkang maringi panen dhateng kita. Puji syukur Pak. Kata kok Pak, yang ingkang mboten saged kepanenan Pak. Awet sabine niku Pak, dipangan merem Pak. Ono sing dipangan tikus, nggih. Pak, mriki tak sanjani. Napa? Awake dhewe kan mesti berkah Gusti ngira Pak. Nggih. Saged
panenan. Dan iki saene pripun, Pak? Ya aku iki kan pangenan wis ra. Ya ayo to iki kasite lah. Ninggone gondo-gondo iku Bunga Dina. Nggih. Kambi Bu Suyat lan Pak Darsono. Nggih. Terus langsung ngulon ninggone panti asuhan. Oh, ngoten. Panti asuhan generasi militan iku lho. Nggih. Nongko diwehi soalé senajan itu wong ora duwe tapi ngeki sing apik lah. Kanggo wong-wong iku mau. Yuk nak saiki rono yuk piye? Nggih, saya, Pak. Saiki ora apa? Nggih. Tapi nggo sepeda iku sepeda unta ae duwene unta ya. Sepeda unta. Monggo, Pak. Yuk, rono yuk. Ayo munggah sik. Mbah. Mbah. Mbah, iki kula aturi, Mbah. Pareng ya, Mbah? Pareng, Mbah, ke sana. Ayo sakniki teng panti asuhan, Pak. Ayo, langsung ya saiki ya. Nggih. Panti asuhan, langsung ae. Nggih, monggo, Pak. Yuk. Gladu, Pak. Monggo binara. Nggih. Nggih ngeten, Pak. Niki wonten kiriman beras Oh nggih. saking Juragan. Juragan Saking Toto. juragane kula, juragan beras. Gladu, Pak. Nggih. Dan niki berasnya niki tesih kathah, mangke tak pendetane teng mobil. Nggih, teng mobil. Nggih, mangke tak pendetane. Lah niki ngeten niki berasnya nggih mangke dicek nggih. Kagem panti asuhan. Matur nuwun sanget, mangke aturaken kalih bosi jenengan kawula atas nami panti asuhan ngaturaken matur nuwun sanget. Nggih. Nggih, Pak, mangke tak aturaken teng juragane kula. Nggih, bajal pripun ya, Pak? Nek wayah corona ngeten iki nek bajal boten juragane kula nggih sinten wonten lho sawangi beras. Juragane kula nih Pak sing iso ngene. Ngapunten ya, Pak. Monggo. Makasih ya, Pak. Terus Terima nggih. Nggih, sami. Pak, beras kok ngene kok diparingno kene. Deloki ya, Dik. Loh. Pak. Jarene ada juragan kok. Beras kaya ngene iki. Juragan totok. Ini kok wis apa, Pak? Sampeyan anak ini ya Gusti. Terus piye iki, Dik? Aku ya ora ngerti lho, Dik. Ini piye? Yang mari kok ngene. Nuwun. Monggo. Pak, ini kula ajeng ngaturi beras Nggih. kagem panti asuhan niki.
Niki nggih berase. Juga sing ulang mriki nggih. Nggih. Ulang kantin niki. Nggih, Pak. Niki nggih. Niku. Matur nuwun. Keparingipun, matur nuwun Bu, nggih. Diparingi. Bapak Ibu. Mohon di Pak. Apa pinarak riyen? Mboten usah. Aku langsung. Nggih. Sonten lho. Nggih, monggo. Bareng kok. Matur nuwun nggih. Nggih. Mau Pak Sunoto sing omahe blok-blok niku Pak Tani ka lho sing omahe cilik. Nikah ya Pak. Padahal omahe cilik ngono kok ya iso kowe beras nang kene ya. Pak, Beras apike ngene, Dek. Ora koyo. Pagi ganti hari, malam kan menjelang. Kasih adalah memberi, meski tak diberi. Salam saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Seperti apapun keadaan kita hari ini, saya percaya bahwa kasih anugerah Allah memenuhi hati kita semua. Saudaraku, memberi adalah bagian dari kasih. Akan tetapi kenyataannya, banyak orang memberi dengan banyak tendensi, dengan banyak motivasi. Saat ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan supaya kita memiliki motivasi yang baik dalam setiap apapun yang kita lakukan, termasuk dalam hal memberi. Sebelumnya mari kita berdoa bersama-sama. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati, kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk memohon berkat Tuhan, supaya Tuhan boleh memberkati firman-Nya dan kita boleh dimengerti apa yang menjadi kehendak Allah untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Tuhan kami Yesus Kristus, kami sungguh memohon berkat-Mu. Ketika kami mempelajari kebenaran firman-Mu, Tuhan sungguh menolong kami untuk mengerti, dan kami boleh dimampukan untuk melakukan dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita buka Alkitab kita saat ini dari Injil Matius pasal yang ke-22, ayat yang ke-15 sampai dengan yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Tentang membayar pajak kepada kaisar. Kemudian pergilah orang-orang Farisi, mereka berunding bagaimana mereka dapat menjerat Yesus dengan suatu pertanyaan. Mereka menyuruh murid-murid mereka bersama-sama orang-orang Herodion bertanya kepadanya, "Guru, kami tahu engkau adalah seorang yang jujur dan dengan jujur mengajar jalan Allah, dan engkau tidak takut kepada siapapun juga, sebab engkau tidak mencari muka. Katakanlah kepada kami pendapatmu, apakah diperbolehkan membayar pajak kepada kaisar atau tidak?" Tetapi Yesus mengetahui kejahatan hati mereka, lalu berkata, "Mengapa kamu mencobai aku, hai orang-orang munafik? Tunjukkanlah kepadaku mata uang untuk pajak itu." Mereka membawa suatu dinar kepadanya. Maka ia bertanya kepada mereka, "Gambar dan tulisan siapakah ini?" Jawab mereka, "Gambar dan tulisan kaisar." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah." Mendengar itu, heranlah mereka dan meninggalkan Yesus lalu pergi. Demikian jauh saudaraku pembacaan firman Tuhan untuk boleh kita renungkan pada kesempatan hari ini. Saudara-saudara, saya memberikan tema untuk renungan kita pada kesempatan ini adalah yang wajib bagi kita. Di dalam perikop yang sudah kita baca,
Kita tahu bersama bahwa pada suatu ketika Tuhan sedang berhadapan dengan orang-orang Farisi, dan bersama-sama dengan orang Farisi itu adalah ada juga orang-orang Herodian. Saudaraku, menarik ketika dua golongan ini boleh bersama-sama menghadap Tuhan. Orang Farisi adalah orang yang berpegang kuat kepada Taurat, sedangkan orang-orang Herodian adalah antek-anteknya orang-orang Romawi. Dalam artian, saudaraku, sebenarnya dua golongan, baik orang Farisi dan orang-orang Herodian ini, anak buah Herodes ini, tidak pernah akur sebelumnya. Tetapi ketika kita membaca perikop yang baru saja kita baca, kita melihat bersama bagaimana orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian kok bisa bersama-sama datang menghadap Yesus. Ada satu hal yang menjadi tujuan mereka, yaitu ingin menjatuhkan Yesus dan menangkap Yesus. Saudaraku, ketika orang benci, ketika orang sudah tidak senang, segala cara pun akan dilakukannya. Termasuk ketika kita lihat orang-orang Farisi ini begitu bencinya pada Tuhan Yesus, sehingga mereka tidak segan-segan untuk bekerja sama dengan orang-orang Herodian, anak buahnya Herodes, yang tanda kutip adalah antek-anteknya orang Romawi ini. Mereka bekerja sama untuk menjatuhkan Yesus dengan satu pertanyaan, saudara. Pertanyaannya itu luar biasa, sangat-sangat menjebak. Bagaimana mereka datang kepada Tuhan dengan begitu manis mukanya. Dia memuji-muji Tuhan, dia mengatakan, Yesus, Engkau adalah guru yang baik. Engkau tidak ada tendensi apapun ketika mengajar di bait Allah. Engkau tidak takut siapapun, karena engkau tidak mencari apapun. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, orang-orang Herodian dan juga orang-orang Farisi datang kepada Allah dengan segala kebencian mereka, dengan segala kemunafikan mereka, dengan segala kepura-puraan mereka, dengan satu pertanyaan yang mengandung motivasi ingin menjatuhkan Yesus. Saudara, pertanyaan itu tidak salah, tapi yang salah adalah motivasinya. Ketika pertanyaan yang dilontarkan oleh orang-orang Farisi dan juga orang-orang Herodian ini ingin menjerat Yesus, ingin menjebak Yesus, ingin menjatuhkan Yesus, maka ini adalah sesuatu yang salah. Ini pertanyaan yang sangat sulit dijawab, saudara. Ketika Yesus menjawab, boleh memberikan pajak kepada kaisar, maka orang-orang Farisi akan mengklaim bahwa Yesus adalah pengkhianat bangsanya, dan dengan alasan itu orang Farisi akan punya landasan untuk menghukum Yesus. Jika Yesus mengatakan tidak boleh membayar pajak kepada kaisar, maka orang-orang Herodian pun akan dengan siap segera menangkap dan memenjarakan Yesus. Serba salah. Tetapi Yesus adalah Allah yang penuh dengan kebijaksanaan. Tuhan Yesus menjawab, tunjukkanlah padaku uang yang dipakai untuk membayar pajak. Maka dibawalah dinar, saudara. Dinar adalah mata uang Romawi. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, ada tulisan dan gambar siapakah ini? Mereka menjawab, ada tulisan kaisar dan gambar kaisar. Lalu Tuhan melanjutkan perkataannya, berikanlah kepada kaisar apa yang harus kamu berikan kepada kaisar. Berikanlah kepada Allah apa yang harus kamu berikan kepada Allah. Saudaraku, seringkali yang menjadi tolok ukur sebuah kebenaran itu bukan sebuah tindakan, tetapi motivasi apa yang mendasari tindakan itu. Kita melihat motivasi orang-orang Farisi dan orang-orang Herodian bertanya adalah untuk menjatuhkan Yesus. Oleh sebab itu, saudaraku, dari perikop yang kita baca ini, apa yang dapat kita pelajari? Apa yang wajib bagi saya dan saudara sebagai orang percaya?
paling tidak kita bersyukur. Melalui pertanyaan orang Farisi dan orang-orang Herodian kepada Tuhan ini, kita mengerti bahwa hidup kita sebagai orang percaya tidak cukup hanya menuntut hak-hak kita kepada Allah. Tidak hanya cukup menuntut hak-hak kita kepada pemerintah, tetapi sebagai orang Kristen, sebagai orang percaya, kita memiliki tanggung jawab yang besar. Sebagai kewajiban kita untuk kita lakukan, yaitu apa? Memberikan apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah dan apa yang wajib kita berikan kepada Allah, saya dan saudara. Dan bagaimanakah kita memberikan ini? Jangan sampai kita salah di dalam memberikan sesuatu kepada orang lain, kepada pemerintah, bahkan kepada Allah, saudara. Karena saya bilang sejak awal bahwa benar dan tidaknya sebuah tindakan itu tidak terpengaruh oleh apa yang kita lakukan, tetapi motivasi apa yang dibalik kita melakukan itu. Jangan sampai kita seperti Juragan Totok, saudara. Dia memberikan kepada panti asuhan dalam bentuk beras yang banyak, tetapi sebenarnya berasnya ini adalah kotor, berasnya ini sudah rusak. Ada motivasi yang buruk dari Juragan Totok ketika dia memberikan beras-beras ini ke panti asuhan. Paling tidak motivasi Juragan Totok adalah supaya di gudangnya tidak ada sampah, saudara. Untuk apa beras-beras yang rusak, ya kan? Ngebak-ngebak inggon begitu kan, akan menjadi sarang tikus. Dan paling tidak motivasi dari Juragan Totok memberikan beras-beras, menyumbangkan beras-beras kepada panti asuhan adalah untuk mendapatkan pangalembono atau ujian dari manusia supaya namanya semakin dikagumi orang. Saudaraku, demikian halnya drama ini memberikan pengajaran kepada saya dan saudara. Ketika kita mau memberikan sesuatu kepada seseorang, ketika kita mau memberikan kewajiban kita kepada pemerintah, yaitu pajak atau apapun, dalam bentuk apapun yang menjadi hak kewajiban negara, pemerintah harus kita berikan. Demikian juga ketika kita memberikan apa yang harus kita berikan kepada Allah, apa yang menjadi motivasi kita? Apakah pangalembono menjadi motivasi kita? Atau apapun? Jangan sampai kita sebagai orang percaya salah di dalam memberikan kepada apa yang harus kita berikan karena motivasi yang salah. Oleh sebab itu, saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang wajib bagi kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, yang pertama adalah berikanlah kepada pemerintah apa yang harus menjadi haknya pemerintah. Dalam konteks ini, ketika kita melihat di ayat yang ke-21 bagian B, Tuhan Yesus memberikan apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah, yaitu lalu kata Yesus kepada mereka, berikanlah kepada Kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada Kaisar, dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Apa yang wajib kita berikan kepada pemerintah dalam konteks yang ada saat ini adalah orang-orang Yahudi harus memberikan pajak kepada pemerintah Romawi. Karena dalam konteks latar belakang ayat ini, yang menguasai orang-orang Yahudi adalah orang-orang pemerintahan Romawi. Saudaraku, ketika kita belajar kata berikan, memberikan, itu dari kata apodete, yaitu artinya adalah mengembalikan sesuatu kepada orang lain yang berhak memilikinya. Jadi Om Abed bisa ke sini. Pinjam kopinya. Saya kemanasan ini. Ya, boleh ya? Boleh, boleh. Ya. Pinjam dulu ya Om ya. Saudaraku, kita berada di puncak bukit daerah mana ini Pak? Tompe Pak. Tompe ya. Sukolilo. Ini bukan di Israel saudara, ini di Tompe, di Sukolilo saja. Memang tampaknya penuh dengan bebatuan seperti
daerah di Israel. Saya belum pernah ke Israel. Saudaraku, saya mau sampaikan bahwa topi ini bukan milik saya. Topi ini adalah milik Om Abed. Jadi, saya tidak berhak atas topi ini. Karena ini bukan milik saya. Tapi ini adalah milik Om Abed dan saya berkewajiban untuk mengembalikan kepada yang empunya. Itulah apodete. Bagaimana memberikan, mengembalikan sesuatu yang itu adalah menjadi milik, hak milik orang lain. Ini Om Abed saya kembalikan topinya. Ya tidak pantas pakai topi. Saya lebih keren tidak pakai topi. Terima kasih ya Om Abed ya. Itulah apodete saudaraku. Jadi sekali lagi, memberikan adalah mengembalikan sesuatu kepada orang lain yang berhak memilikinya. Jadi apa yang menjadi hak dari pemerintah, dari kehidupan kita, dari apa yang kita miliki, paling tidak saudaraku, kita wajib memberikan pajak kepada pemerintah. Kenapa? Karena kita hidup di pemerintahan Indonesia ini. Kita boleh menikmati tanah kekayaan yang ada di Indonesia ini. Oleh sebab itu, kita harus menjadi warga negara yang baik dengan kita taat membayar pajak kepada pemerintah. Jadi itulah saudaraku yang wajib bagi kita untuk kita lakukan kepada pemerintah. Inilah tanggung jawab kita sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kita harus mendukung setiap pemerintahan yang ada, siapapun pemimpinnya. Kita harus mendukung kebijakan-kebijakan yang ada. Karena itu sudah dipikirkan dengan baik oleh pemerintah untuk kebaikan dan kesejahteraan bangsa Indonesia. Yang kedua saudaraku dikasihi Tuhan, apakah yang wajib bagi kita sebagai orang percaya? Kalau Tuhan Yesus menjelaskan kepada orang-orang Yahudi apa yang harus, yang wajib diberikan kepada kaisar dengan meminta mengeluarkan uang dinar, di mana uang dinar itu terdapat tulisan dan gambar kaisar, saudaraku. Dan itulah yang menjadi haknya kaisar, milik kaisar, dan harus dikembalikan kepada kaisar. Kalau kita berbicara mengenai apa yang dapat kita berikan kepada Allah, yang menjadi hak Allah atas hidup kita, saudaraku, mari kita ingat kembali bahwa kita adalah yang diciptakan Allah menurut rupa dan gambar Allah. Di dalam diri kita inilah ada tulisan Allah dan gambar Allah. Maksud dari serupa dan segambar dengan Allah kita diciptakan adalah bagaimana kita memiliki komponen-komponen Allah, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. 3 komponen inilah yang mewakili bagaimana kita serupa dan segambar dengan Allah. Kita memiliki pikiran, kita memiliki perasaan, dan kita memiliki kehendak. Inilah saudaraku yang patut kita berikan, yang patut kita kembalikan kepada yang empunya, yaitu siapa? Allah. Oleh sebab itu saya mau menyampaikan pada kesempatan ini bahwa apa yang perlu, yang wajib kita haturkan kepada Allah, kita kembalikan kepada Allah, kita berikan kepada Allah adalah keseluruhan hidup kita kepada Allah. Saudara-saudara dikasihi dan diberkati Tuhan, ketika kita berbicara bahwa yang patut kita berikan, yang patut kita persembahkan, yang patut kita kembalikan kepada Allah adalah keseluruhan hidup kita. Di sini sudah tidak ada lagi prosentase hitung-hitungan dengan Tuhan. Tidak ada prosentase perincian lagi dengan Tuhan. Saudaraku, bagaimana ketika seluruh hidup kita berikan kepada Allah, tentu persembahan persepuluhan itu bukti terkecil dari apa yang bisa kita haturkan kepada Allah. Karena seluruh hidup kita ini adalah milik Allah. Tuhan Yesus, Allah kita adalah Adonai. Dia adalah Tuhan yang menjadi Tuhan saya dan saudara. Dialah yang menebus kita dan menjadikan kita adalah milik kepunyaannya. Kita tidak punya hak sama sekali atas setiap kehidupan kita, saudaraku. Mengapa? Tuhan kita Yesus Kristus adalah Allah yang Adonai.
yang artinya Dia adalah Tuhan atas hidup kita, yang artinya adalah Dia adalah pemilik hidup saya dan saudara. Mengapa? Karena dengan darah-Nya yang mahal, saudara, Tuhan telah menebus hidup kita dari belenggu kutuk dosa. Oleh sebab itu, saudaraku, pada kesempatan ini saya mau sampaikan bahwa tidak ada lagi perhitungan prosentase, tidak ada lagi hitung-hitungan dengan Tuhan, tidak ada lagi perincian dengan Tuhan, saudara. Karena seutuhnya kalau kita mau sadar, sebenarnya kita adalah milik Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika kita sampai kepada titik pemahaman bahwa seluruh kehidupan kita ini adalah miliknya Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, seperti yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Tak cukup hanya ku bernyanyi, tak cukup hanya ku memuji, melakukan firman-Mu, itulah pujian sejati. Saudara dikasih Tuhan, memberikan keseluruhan hidup kita adalah bagaimana kita terus berusaha semampu mungkin, sekuat mungkin melakukan apa yang menjadi firman Tuhan untuk kita lakukan di dalam kehidupan kita setiap saat, setiap hari. Baik di dalam keluarga, baik di dalam pekerjaan, baik di dalam bermasyarakat, baik juga di dalam melayani Tuhan sama-sama dengan saudara-saudara seiman di dalam gereja. Seorang petani, Pak Sunoto dan Bu Talita, saudara, bagaimana mereka mengakui bahwa berkat-berkat yang mereka terima itu sungguh bersumber dari Allah, bukan dari yang lain. Ketika seseorang sampai kepada titik pemahaman bahwa setiap apa yang dimiliki adalah berasal dari Allah, yang ada adalah ucapan syukur, dan bagaimana mereka ingin memuji Tuhan atas berkat-berkat yang mereka rasakan. Saudaraku, kita tahu dalam drama yang kita lihat bahwa mereka dengan penuh ucapan syukur ketika mereka memahami, mengetahui bahwa berkat-berkat yang mereka terima adalah berasal dari Allah. Mereka ingin memuji Tuhan dengan berbagi berkat itu kepada orang lain. Dan mereka memberikan bagian berkat yang terbaik untuk orang lain. Sebagai bentuk syukur mereka kepada Allah yang sudah melimpahi hidupnya dengan berkat-berkat Tuhan. Saudara, pujian itu macam-macam, tidak hanya nyanyian, tidak hanya pujian, tapi bagaimana dengan sikap hidup yang benar, dan itu menjadikan nama Tuhan dipermuliakan, itulah pujian bagi Allah. Dan sudah dikasih Tuhan, saya mau sampaikan pada saat ini, bagaimana ketika seseorang tahu bahwa hidupnya bukan miliknya lagi, tetapi milik Allah, dia akan terus berusaha untuk melayani Sang Tuhan, Sang Adonai, yaitu Tuhan Yesus Kristus, dengan tidak banyak tendensi, dengan tidak banyak motivasi. Hanya satu motivasinya orang melayani Tuhan, yaitu bersyukur kepada Allah yang telah menebus hidupnya, yang telah menjadi Tuhan atas hidupnya. Saudaraku, tetapi seringkali masih banyak anak-anak Tuhan, para hamba-hamba Tuhan yang melayani Tuhan bukan karena rasa syukurnya. Mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh, nek bayarannya akeh, saudara. Mereka melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh kalau ada imbalan yang didapatnya, saudaraku. Masih kurangkah imbalan yang kita terima, yaitu hidup dalam keselamatan Allah. Mbok yo, layanilah Tuhan. Medal saking perentuling manah panjenengan sebagai bentuk syukur panjenengan kepada Allah. Ini loh yang wajib bagi kita, melayani Tuhan dengan tulus hati, tidak dengan bersungut-sungut, tidak dengan sesuai slip gaji, saudara. Melayani Tuhan karena kita benar-benar paham bahwa hidup kita sudah diberikan yang terbaik oleh Tuhan. Oleh sebab itu, yang wajib bagi kita sebagai orang percaya, saudaraku, adalah berikanlah, kembalikanlah apa yang menjadi hak Allah atas hidup kita, yaitu hidup saya dan saudara, kehendak, perasaan, dan juga pikiran kita persembahkan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Allah.
semampu mungkin, sekuat mungkin, lakukanlah yang terbaik bagi Tuhan dengan kita hidup menurut kehendak Allah. Layanilah Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudaraku. Tidak ada tendensi, tidak ada motivasi yang salah. Layanilah Tuhan dengan penuh cinta kasih dan syukurmu kepada Allah. Jangan ada perhitungan dengan Tuhan. Karena kalau kita mau hitung-hitungan dengan Tuhan, kita tidak ada artinya, saudaraku. Karena seluruh kehidupan kita adalah miliknya Tuhan. Amin. Oleh sebab itu ada dua hal yang dapat saya sampaikan. Yang wajib bagi kita sebagai orang percaya adalah berikanlah kepada pemerintah apa yang menjadi haknya pemerintah. Mengembalikan apa yang patut diterima oleh pemerintah karena mereka berhak memilikinya. Yang kedua, kembalikanlah apa yang menjadi haknya Allah, yang menjadi miliknya Allah, patut kita kembalikan kepada Allah. Apa itu? Hidup kita seutuhnya untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.